Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan saya Ibu Mazraatul Ilma Diniyah. Saya mengajar di SD Ma'arif Tetega. Anak-anak kelas 5, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Sudahkah kalian siap mempelajari materi hari ini? Anak-anak, coba perhatikan gambar-gambar tersebut. Pada gambar pertama ada kupu-kupu yang menghisap nektar bunga. Gambar kedua ada benalu yang hidupnya menempel pada tanaman lain. Dan gambar ketiga ada pohon anggrek yang hidupnya juga menempel pada tanaman lain. Hubungan apa yang terjadi pada ketiga gambar tersebut? Ya, gambar pertama, kupu-kupu dengan bunga terjadi hubungan simbiosis mutualisme. Karena keduanya sama-sama diuntungkan. Kupu-kupu mendapatkan nektar untuk bahan makanan dan bunga dibantu proses penyerbukannya. Sedangkan pada benalu dan tanaman inangnya terjadi hubungan simbiosis parasitisme. Karena salah satu dari mereka ada yang dirugikan. Benalu diuntungkan karena bisa menyerap sari-sari makanan dari tumbuhan lain. Sedangkan tumbuhan lain akan mati karena terserap sari-sari makanannya. Sedangkan pada pohon anggrek dan tanaman inangnya terjadi hubungan simbiosis komensalisme. Karena pohon anggrek mendapat keuntungan karena mendapatkan tempat hidup, dan tanaman lain tidak dirugikan karena tidak diserap sari-sari makanannya. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Hal ini diperlihatkan dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Untuk lebih memahami lagi apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan, lakukan kegiatan Ayo Membaca yang ada pada buku tema 5, halaman 101 sampai 102. Anak-anak ketika membaca, cermati dan cari ide pokok dari setiap paragraf, kata kuncinya, dan cari informasi pentingnya. Ketiga hal tersebut bisa kalian gunakan untuk membuat peta pikiran. Dengan peta pikiran, kalian akan semakin mudah memahami bacaan. Ingat, baca dengan teliti, mulai dari paragraf pertama, paragraf kedua, sampai paragraf ketiga. Cari ide pokoknya, cari kata kuncinya, dan cari informasi pentingnya. A few minutes later. Nah, setelah kalian membaca, di paragraf pertama, ide pokok yang kita dapatkan adalah kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari ekosistem. Kata kuncinya adalah produsen, konsumen, herbivor, karnivor, dan omnivor. Di paragraf kedua, ide pokoknya adalah energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam rantai makanan. Kata kuncinya adalah produsen, konsumen, mangsa, dan pemangsa atau predator. Di paragraf ketiga, ide pokoknya adalah di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan. Kata kuncinya jaring-jaring makanan, jumlah hewan, energi, saling mempengaruhi. Nah, anak-anak, tugas kalian pada kegiatan Ayo Berlatih adalah membuat peta pikiran. Dari ide pokok yang kalian temukan, kata kunci dan informasi penting, kalian buat menjadi peta pikiran. Buatlah peta pikiranmu semenarik mungkin ya. Tugas ini ada pada buku tema 5, halaman 103. Anak-anak, setelah kalian melakukan kegiatan Ayo Membaca, tentunya kalian semakin paham bukan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Untuk lebih memahaminya lagi, ayo kita amati ekosistem hutan tropis berikut ini. Di dalam ekosistem hutan tropis terdapat komponen abiotik dan komponen biotik. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan komponen abiotik dan komponen biotik? Ya,
Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda mati, sedangkan komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Apa saja komponen abiotiknya? Ya, matahari, udara, tanah, air, dan batu. Sedangkan komponen biotiknya adalah pohon, rusa, elang, angsa, bangau, dan ikan. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan dan hewan lain. Hubungan saling ketergantungan ini mengakibatkan terjadinya rantai makanan. Berikut ini adalah rantai makanan. Tahukah kamu apa itu rantai makanan? Ya, rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan sekelompok konsumen. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut produsen, sedangkan makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuatnya sendiri disebut dengan konsumen. Di sini, rumput berperan sebagai produsen, sedangkan rusa dan elang berperan sebagai konsumen. Rusa berperan sebagai konsumen satu karena langsung memakan produsen. Rusa disebut sebagai hewan herbivore karena memakan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan elang berperan sebagai konsumen dua karena elang memakan konsumen satu. Karena elang memakan hewan lain, maka elang disebut sebagai karnivor. Selain rantai makanan tersebut, bisa dibuat rantai makanan yang kedua, yaitu tumbuhan air dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh bangau, bangau dimakan oleh elang. Tumbuhan air berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan ikan berperan sebagai konsumen satu. Oleh karena ikan bisa memakan tumbuhan dan juga bisa memakan hewan lain, maka ikan disebut sebagai hewan omnivor. Bangau berperan sebagai konsumen dua karena bangau memakan konsumen satu. Oleh karena bangau memakan hewan lain, maka bangau disebut sebagai karnivor. Dan elang berperan sebagai konsumen tiga karena memakan konsumen dua. Karena elang memakan hewan lain, maka elang disebut juga sebagai karnivor. Hubungan antara beberapa rantai makanan membentuk jaring-jaring makanan. Perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini. Rumput dimakan oleh rusa. Rusa dimakan oleh elang. Tanaman air dimakan oleh ikan. Ikan dimakan oleh bangau. Bangau dimakan oleh elang. Ikan selain dimakan oleh bangau juga bisa dimakan oleh angsa. Dan angsa bisa dimakan oleh elang. Kumpulan antara beberapa rantai makanan ini disebut sebagai jaring-jaring makanan. Jika jumlah hewan yang terlibat makin banyak, maka energi yang mengalir juga semakin kompleks. Setiap komponen dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah memilih salah satu ekosistem, kemudian membuat jaring-jaring makanannya, dan menuliskan fakta menarik tentang jaring-jaring makanan. Tugas ini ada pada buku tema 5 halaman 104. Baik anak-anak, sampailah kita di akhir pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Tetap semangat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.